ngobrol asik. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang relate banget buat anak-anak muda yang pengen berkarir di bidang seni ataupun desain grafis. Jadi topik kita kali ini adalah apakah kuliah diperlukan untuk berkarir di bidang seni dan desain grafis? Halo semuanya, aku Kaila, siap nemenin kalian ngobrol santai tapi dalam soal dunia kreatif dan pendidikan. Nah, di sini nih, siap kasih perspektif yang beda tentang kuliah dan juga kerja di sini. Dan aku Aina, di sini aku bakalan kasih suara dari sisi yang gak kontra. Dan mari kita mulai guys. Oke, kita udah gak sabar nih buat ke topik selanjutnya. Jadi sebelum itu aku mau dengar dulu nih pendapat kalian. Menurut kalian kuliah itu penting gak sih buat berkarir di bidang desain dan kesenian? Menurut aku penting sih, tapi nggak mutlak. Kuliah masih dasar yang kuat. Jadi kamu nggak asal cuma ilmu dari mana aja, tapi tanpa paham konsepnya. Tapi aku juga ngerti sekarang banyak banget alternatif untuk belajar. Kalau aku setuju banget, tapi kuliah juga nggak selalu lulus. Kadang tuh ya ilmunya kadang masalah karena biasanya tuh yang kurang update, terus sistemnya nggak terlalu fleksibel buat anak yang kreatif. Jadi penting banget nih buat milih-milih kampus di jurusan yang dulu. Kalau aku sih lebih ke arah fleksibel karena dunia seni kan luas ya, harus formal. Nah, kan kita bisa lihat juga banyak desainer top yang sukses sama kuliah. Nah, yang penting sih kita itu punya kerja keras dan kreativitas yang bagus. Nah, di sini kan dunia digital tuh, jadi kita bisa berkreativitas dan bisa meraih kesuksesan dari internet atau apa. Kita bisa meraih itu tanpa kuliah gitu. Nah, di sini aku mau nambahin nih, aku paham banget perasaan kalian, apalagi di zaman sekarang kan serba cepat dan digital banget ya. Tapi aku merasa kuliah itu bukan cuma soal materi, tapi juga proses pembentukan diri. Contohnya aku pernah ngerasain nih gimana perjuangan ngerjain tugas kelompok yang bikin aku ngejar leadership dan komunikasi. Hal yang susah banget dipelajari kalau cuma lewat kursus online doang. Jadi aku penasaran, apakah kalian ngerasa hal-hal kayak gitu beneran cuma bisa didapat di kampus? Iya sih, itu penting banget. Aku ngerasa kampus jadi safe space buat coba-coba. Tapi kalau di luar, kalau salah, efeknya bisa kena ke karir sih. Tapi ya kadang prosesnya itu juga yang bikin kita tuh stres. Apalagi nih kita nggak ada dukungan, terus yang bikin kita jadi bosan sama kehilangan speaking. Benar, dan itu sebabnya aku rasa kalau kamu punya mentor yang punya dengan belajar yang kita bisa melakukannya tanpa harus ke kampus. Setuju banget. Jadi intinya sebenarnya proses belajar dan support system itu sesuatu yang paling utama, bukan hanya label kampus. Oke, aku mau jelasin lebih dalam soal manfaat kuliah. Pertama, kuliah ngajari kamu berpikir sistematis. Contohnya, waktu belajar teori warna dan psikologi warna, aku jadi ngerti kenapa warna itu bisa ngaruh ke mood dan persepsi orang. Hal yang nggak selalu dijelasin di kursus singkat. Betul, aku juga merasa kuliah tuh pelajaran kita gimana caranya masuk kritik yang nanti tuh bakal ada juga tanpa baper. Itu skill paling penting. Nah, itu nih yang aku suka banget dari kuliah. Kamu nggak cuma disuruh bikin karya, tapi juga disuruh defend ide kamu di depan dosen dan teman-teman. Jadi kamu belajar komunikasi visual sekaligus verbal. Nah, pernah nggak sih kalian ngalamin momen defend idea yang bikin deg-degan? Temen banget, ada satu proyek yang aku presentasiin, terus dosen kasih kritik yang pedes gitu. Tapi justru dari situ aku belajar gimana caranya jelasin konsepku dengan lebih jelas dan meyakinkan. Aku juga, dan yang serunya tuh ya kita bisa rebutan pendapat yang bikin aku belajar dari sudut pandang baru. Tapi aku ngerasa di luar kampus pun kamu bisa dapat pengalaman itu kalau aktif di komunitas ataupun ikut workshop. Setuju Aina, tapi kadang komunitas dan workshop itu nggak terstruktur kampus. Ada kalanya kamu butuh kurikulum yang terarah biar nggak nyasar belajar hal yang nggak penting. Nah, gimana menurut kalian soal kurikulum dan struktur belajarnya? Kurikulum itu kayak peta jalan yang bikin kamu nggak bingung mau mulai dari mana. Aku ngerasa ini nilai plus kuliah sih. Aku
juga, apalagi dosennya itu update gitu, jadi bukan hanya teori lama. Tapi ya itu tergantung kampusnya juga. Kadang juga perlu inisiatif pribadi buat update ilmu di luar. Bener banget. Jadi kuliah itu bukan kayak otomatis buat kita, tapi bisa jadi fondasi yang kuat kalau dimanfaatin. Sekarang aku kasih perspektif dari sisi yang anak muda ya. Aku lihat banyak desainer dan seniman itu sukses tanpa ada gelar formal. Contohnya banyak yang karirnya lewat platform online kayak Instagram, Behance, dan TikTok. Bener banget, dan aku sering ngamatin juga sih, banyak juga kan desainer-desainer muda yang terkenalnya tuh lewat TikTok, lewat Behance. Mereka tuh belajarnya otodidak, lewat tutorial, trial and error, feedback, dan follow-up. Aku nggak nolak sih, tapi tantangannya besar. Kalau belajar sendiri, kamu harus super disiplin dan pintar nyari sumber belajar yang berkualitas. Nah, setuju. Dan jangan lupa soal validasi, karena kalau nggak kuliah, kamu kadang grafiknya itu susah dapat pengakuan dari klien atau perusahaan kita. Tapi kadang validasi itu bisa diganti sama portfolio dan testimoni klien. Apalagi sekarang banyak platform freelance yang bikin semua orang punya kesempatan sama. Nah, aku mau nambahin lagi nih, dunia digital itu keren banget, tapi juga sangat kompetitif. Jadi skill doang nggak cukup, kamu harus bisa marketing diri, bangun personal branding, dan terus adaptasi sama tren yang lagi booming. Ini tantangan yang nggak selalu diajarin di kampus. Iya, skill marketing dan networking itu harus kamu belajar sendiri juga sih. Dan itu juga bisa bikin orang kewalahan tanpa arah yang jelas. Makanya aku bilang bukan berarti kuliah harus, tapi belajar mandiri juga nggak gampang. Nah, sekarang kita ngomongin dunia kerja nih. Sebenarnya kamu penasaran gak sih apa yang sebenarnya itu dicari oleh perusahaan atau klien di bidang kesenian? Menurut aku yang pertama dilihat tuh portfolio, karena hasil kerja kamu yang ngomong. Kalau karya kamu kuat, perusahaan biasanya nggak terlalu ribet soal latar belakang pendidikan. Tapi buat posisi yang lebih senior atau di perusahaan besar itu biasanya mereka juga butuh gelar. Jadi gelar itu kayak penempatan. Kalau aku lihat soft skill juga penting banget. Misalnya kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan kolaborasi. Oh ya, aku setuju banget nih sama kalian. Aku pernah lihat ada orang yang kerja di agensi kreatif dan sering lihat yang beda itu mindset sama kemampuan adaptasinya. Ada juga lulusan kampus tapi susah ngikutin perubahan tren, ada yang otodidak tapi super cepat dan berkembang. Jadi memang gelar itu semacam nilai tambah, tapi bukan jaminannya. Dan jangan lupa, banyak juga kerja freelance yang nggak terlalu peduli soal pendidikan formal, tapi mereka melihat gimana reputasi dari komunitas kerja. Nah, makanya aku pengen nanya nih, menurut kalian gimana sih cara terbaik supaya bisa stand out di dunia kerja tanpa harus nunggu gelar? Apa strategi kalian? Menurut aku bikin karya yang unik dan personal. Bukan cuma ngikutin tren, tapi kita tuh bikin konten yang punya ciri khas dan keunikan. Jadi orang tuh bisa mengingat kita dari konten tersebut. Aku setuju, dan jangan malas kamu jadi. Kadang kerjaan datang dari teman, kenalan, dan kolaborasi. Terus juga jangan lupa masuk untuk mengerti aplikasi karena apalagi dengan software dari perusahaan. Jadi kerja keras, konsistensi, dan jaringan itu kunci. Sama kayak di kuliah, tapi bisa juga dibangun sendiri dulu. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke penutupan, aku mau refleksi dulu nih dari semua yang kalian omongin. Jadi yang aku tangkap ada 3 poin penting. Pertama, kuliah itu bisa kasih fondasi, teori, dan soft skill yang kuat. Kedua, belajar mandiri itu menuntut disiplin dan inisiatif besar. Ketiga, di dunia kerja yang paling utama itu sebenarnya adalah karya nyata dan kemampuan adaptasi. Aku suka banget rangkuman itu, Nana. Menurut aku, itu bikin kita nggak jadi fanatik satu jabatan. Tujuh, aku juga mikir pentingnya fleksibilitas. Harus aku ikut jalan di sana, kalau misalnya ternyata ada cara lain untuk ciptaan kita. Dan aku merasa aku nggak sendirian yang kadang skeptis sama sistem formal. Tapi diskusi ini bikin aku lebih open sama tempat. Nah, itu dia, diskusi kayak gini nih penting buat kita saling memahami. Karena tiap orang kan punya perjalanan dan kebutuhan yang berbeda ya.
buat aku pribadi, kuliah itu seperti alat bantu yang kuat, tapi kamu tetap pegang kendali buat bikin karya. Jadi jangan takut buat combine berbagai cara belajar dan cara kamu berkarya. Wah, keren banget nih diskusi kita pada hari ini. Semoga kalian dengerin juga jadi paham dan termotivasi ya. Jadi intinya, kalau mau kuliah atau enggak, yang paling penting itu adalah niat, usaha, dan konsistensi dalam belajar dan berkarya. Betul banget. Jangan takut buat mulai dari mana aja. Selalu ada ruang buat belajar dan berkembang. Dan jangan lupa buat upgrade skill dan bangun cara karena itu menang penting di dunia sekarang. Yang paling penting tetap jadi diri sendiri dan buat karya yang kamu banggakan. Oke, terima kasih banyak buat Laila, Naila, dan Aina yang sudah seru banget ngobrol di episode ini. Dan buat kalian semua yang udah dengerin, jangan lupa share podcast ini kalau kalian suka dan merasa ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode ngobrol asik berikutnya. Bye-bye.